silakan. Apa? Ini hari adalah hari Palam, di mana Yesus akan masuk ke kota Yerusalem dan dia akan menaiki apa? Kuda kah keledai? Dia menaiki keledai dan dia akan masuk ke kota Yerusalem, di mana dia menunjukkan dirinya sebagai apa? Sebagai raja bagi bangsa Israel, yang tempat yang suci pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa tujuan di sana, mengapa dia naik keledai? Kalau orang Israel mengatakan bahwa seorang yang naik keledai, mereka adalah seorang yang membawa apa? Membawa damai. Tetapi kalau mereka menaik kuda, itu tujuannya apa? Berperang. Dia tidak akan membawa kedamaian. Tapi hari ini kita sama-sama belajar mengapa Yesus menaiki keledai. Karena dia punya tujuan untuk masuk kota Yerusalem, bahwa dia akan membawa damai kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, dan mereka harus memiliki kedamaian melalui Raja kita itu Yesus Kristus. Jadi pada hari ini kita memperingati bagaimana kita harus masuk kepada hari Paskah. Minggu depan kita akan Paskahkan. Kamu tahu apa itu Paskah? Tahu apa dia? Oke, kalau kita belum tahu atau tidak pasti, kita tahu tapi kita tidak pastikan apa tujuannya. Kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 12 hingga yang ke-14. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Keluaran 12 ayat 12 hingga yang ke-14. Sama-sama ayat ini. Tajuk tentang perayaan Paskah, tajuknya. Ayat 12, kita tahu bahwa hari ini mengapa kita merayakan Paskah. Nah, pada waktu itu di Mesir mereka mengalami tula. 10 tula dialami oleh orang-orang di Mesir pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka saling menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali melanggar perintah Tuhan pada waktu itu. Dan pada waktu itu Tuhan melihat bahwa keadaan bangsa itu pada waktu tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menulai mereka. Tuhan menyumpahi mereka supaya mereka ingat bahwa Tuhan adalah yang menyelamatkan mereka pada waktu itu. Lalu Tuhan membuat penyelamatan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bagi setiap orang yang percaya, mereka harus mengambil darah, mereka harus membunuh binatang-binatang ini sebagai tanda supaya tula tidak akan menimpa mereka pada waktu itu. Di setiap keluarga harus mereka membunuh binatang dan meletakkan darah itu di ambang pintu mereka, supaya apabila Tuhan melewati menghukum orang-orang yang tidak menyenangkan hati dia, mereka akan binasa. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak binasa. Baik mereka, baik anak sulung mereka tidak akan mengalami kematian. Nah, itulah sebabnya hari ini kita diperingati bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita telah dibeli dengan darah yang mahal, itu darah Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup dalam penghukuman lagi. Kita bebas dari segala tula yang menerai kita, sebab Yesus telah membeli kita dengan darah yang mahal di dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita belajar bagaimana Yesus menjadi korban yang rela untuk menebus orang-orang yang berdosa, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Jadi mengapa Paskah itu dirayakan setiap tahun di dalam hidup kita orang-orang percaya, di mana kita memperingati akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang memperingati bagaimana kita dibebaskan dari segala pelanggaran kita, dan kita mengambil bahagian dan kehidupan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana anak Allah telah melewati penderitaan seperti mana dalam Keluaran 12 ayat ke-12 hingga yang ke-14 ini. Inilah yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus, supaya kita tidak hidup dalam penghukuman, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal dalam kehidupan kita pada pagi ini.
Ini pada pagi kita belajar 3 perkara yang harus kita belajar pada pagi ini, di mana Yesus mati untuk dosa kita. Yang kedua, Yesus mati ganti kita, dan Dia mati untuk memberikan kita hidup yang kekal. Yesus mati untuk hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan, mereka akan ditebus dan mereka akan memiliki hidup yang kekal. Oleh itu kalau kita lihat di sini dalam Keluaran ini, bahwa bangsa Israel mereka memiliki pembebasan daripada segala pelanggaran. Mereka bebas daripada tulah karena mereka taat kepada Tuhan. Tuhan mereka mengikuti segala perintah Tuhan pada waktu itu. Tuhan menyuruh mereka melak di tiang pintu mereka atau gerbang pintu mereka, mereka ikut. Dan mereka mengikuti segala perintah Tuhan, mereka bebas dari kebinasaan ini. Jadi hari ini, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus tetap melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini bahwa Yesus mati untuk dosa kita dalam Matius 27 ayat ke-32 hingga yang ke-44. Dia menyatakan di situ bagaimana Yesus dalam menderita untuk kita, menebus kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Yesus rela disalibkan untuk menanggung semua dosa manusia. Ingat, Yesus rela dia hidup sebagai manusia karena dia mau mengalami bagaimana kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana kita harus menderita dengan hal-hal dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tapi dia mengalami bagaimana keadaan kita. Jadi tidak kita perlu katakan kalau kita menderita, kita punya masalah. Jadi kita katakan bahwa dia tidak pernah merasa apa yang kita rasakan di dalam muka bumi ini, karena Yesus sudah merasakannya sebelum dia mati di atas kayu salib. Jadi hari ini, mengapa kita merayakan Paskah setiap tahun? Sudah kita mendekati segala ketetapan yang ditentukan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan ini akan menjadi jalan hidup kita, supaya tidak akan disesatkan oleh ilah zaman ini. Tapi kata firman Tuhan bahwa Tuhan telah menanggung semua dosa kita. Jadi baik dosa kita masa lalu, masa sekarang dan akan datang, Tuhan tidak akan mengingatinya. Karena mengapa? Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Dan dikatakan bahwa hukuman yang dahsyat harus ditanggung oleh manusia, dibebankan kepadanya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan telah menanggungnya di atas kayu salib dengan darah yang mahal itu. Jadi hari ini jangan kita berpikir bahwa saya sudah berdosa, saya tidak layak. Jangan berpikir demikian, karena orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka telah diampuni dan mereka telah dilayakkan. Tapi kuncinya, serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni. Akui segala pelanggaran kita, dosa kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita pada saat ini, sehingga kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan bahwa di mana dia telah diolok-olokkan, dihujat dan dicela, bahkan dia sanggup menerima hinaan. Jadi hari ini kita juga sebagai orang-orang yang percaya, kita seringkali mengalami ini kan, kita dihina, kita diolok, bahkan kita disakiti kehidupan kita. Tapi kata Tuhan, kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun itu sakit, tapi Tuhan akan mengobatinya dalam kehidupan kita. Kuncinya, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan memimpin perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi dia katakan di sini dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat hafalan kita semua. Semua sudah hafalkan ayat ini? Ini adalah suatu kunci bagi kita. Mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan? Mengapa kita mau menyerahkan hidup kepada tangan Tuhan? Coba kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adalah kasih agape yang diberikan oleh Tuhan. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban untuk anak-anaknya, rela berkorban untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, supaya
kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita hari ini merayakan Paskah, supaya dari kita sampai ke anak cucu kita, mereka tidak akan melupakan perayaan ini di dalam kehidupan mereka, di mana kita melewati semua hal-hal dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya melalui Yesus ada penebusan bagi umat manusia. Jadi ingatlah, kalau kita sudah bersalah, apa kita buat? Kita buat salah lagi. Sebaliknya, kalau kita sudah bersalah, datanglah kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Tapi kalau kita sudah bersalah, berbuat salah lagi, tambah lagi terus hidup kita kan. Tetapi kalau kita sudah bersalah, kita mohon agar Tuhan mengampuni kita, dan kita mohon agar Tuhan pimpin perjalanan hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran, dan kita tidak dibinasa bersama-sama dengan dunia ini. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang agape di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dia katakan, akulah Alfa dan Omega, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Wahyu, bahwa dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang boleh menggantikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada boleh yang tidak ada yang boleh kita dengan darah bersama kita. Selain Bapa kita di surga, Dia rela berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dengan darah Dia kita dicucikan, dikuduskan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Bapa di surga. Jadi oleh itu, pada saat ini jangan kita sia-siakan kehidupan kita, karena Yesus telah menebus segala dosa kita, pelanggaran kita, sehingga hari ini kita menikmati segala damai sukacita yang daripada Tuhan, karena melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa Yesus mati ganti kita. Ingat, Yesus telah mati untuk menggantikan tempat kita. Sebenarnya kita yang harus dihukum kena pelanggaran kita, oleh kena ketegaran hati kita, oleh kena kita mencari kesenangan kita di dalam muka bumi ini, sehingga tak lupa akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tapi di sini, walaupun dia tidak berbuat dosa, tapi dia mengambil semua pelanggaran kita supaya kita diselamatkan. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 yang ke-6 hingga yang ke-8, menyatakan bahwa Yesus telah menanggalkan kekuasaannya sebagai anak-anak Allah. Jadi inilah kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan dia, sehingga dia menanggalkan segala kekuasaan dia, dan dia mengambil rupa sebagai hamba untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita adalah orang yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan di sini, sebagai anak Allah, karena ia taat kepada perintah Allah, ia sanggup mengambil rupa seorang hamba supaya dapat merasakan apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Jadi inilah kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang hebat, yang tidak pernah kita terima dalam dunia ini. Tapi Tuhan itu adalah luar biasa dalam kehidupan kita. Namun ia tidak berbuat dosa. Jadi ingatlah hari ini bahwa Yesus adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, namun dia mengambil rupa seorang hamba supaya dia dapat merasakan apa yang kita rasakan dalam dunia ini. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, dan kita adalah hamba kepada Tuhan. Dan milikilah hati sebagai hamba dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena Dia akan menguasai seluruh hidup kita kalau kita hidup di dalam Dia. Karena Kristus telah mati untuk hidup. Inilah tujuan Tuhan Yesus mati atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mau kita binasa bersama-sama dengan dunia ini. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah memberi kita satu peluang yang terbaik, jangan kita sia-siakan peluang itu. Paling besar sekali peluang itu yang berikan bagi kita adalah nafas hidup kita, kan? Betul? Kalau kita tidak bernapas, kita tidak peluang lagi. Tapi hari ini kita masih bernapas, sekalipun kita semput-semput,
Tapi kita berusaha juga, dan semuanya kalau itu kehendak Tuhan, semuanya kita akan lewatinya dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Di mana Kristus mati satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita mati untuk dosa, tapi hidup bagi Allah di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah menanggung segala dosa kita satu kali dengan segala perbuatan kita, dan kita telah mematikan perbuatan yang tidak baik itu, dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, jangan ulangi perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi tinggalkanlah itu dan hiduplah di dalam Tuhan. Karena Yesus telah mati satu kali untuk segala hidup kita, segala dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11, bahwa di mana Kristus mati satu kali untuk segala pelanggaran kita. Jadi inilah jaminan kita hari ini sebagai orang-orang percaya. Sekalipun banyak cabaran, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita. Yesus adalah dasar iman dalam kehidupan kita, di mana telah mati dan hidup dan berhidup kepada orang yang percaya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-45 hingga yang ke-51, Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi berarti hari ini Tuhan sudah membuka jalan bagi kita untuk menuju kepada Dia. Tapi kadang-kadang kita menutup jalan itu dengan keinginan kita sendiri. Kadang-kadang kita menutup jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, karena kita mengatakan bahwa kita ini kuat, kita mampu. Tapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Sebab dia katakan di sini bahwa Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita. Jadi kalau Tuhan sudah sediakan sesuatu yang terbaik bagi kita, jangan kita sia-siakan waktu ini. Tapi marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan buktinya di mana tabir bait Allah itu terbelah dua, kan? Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait Allah terbelah dua. Berarti tiada penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pertolongan daripada Tuhan, untuk minta pengampunan daripada Tuhan. Tidak ada menghalangi kita kalau kita datang kepada Tuhan dengan setulus hati kita, dengan kerendahan hati kita. Tuhan akan terbuka tangannya. Dia menunggu kita untuk kembali kepada Dia di dalam kehidupan, untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah akan hal ini, bahwa Tuhan sudah membuka pintu untuk kita datang kepada Dia, dan kita bebas datang kepada Tuhan dengan apapun ucapan kita, apapun doa kita, apapun yang kita perlukan, nyatakan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya jangan kita terlena dengan keadaan kita yang sangat aman ini. Karena satu hari nanti Tuhan akan menguji kita. Segala sesuatu yang kita miliki akan lenyap kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sering kali bermegah, karena kita mempunyai kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kalau kita harus ingat bahwa sehingga semua orang percaya mengakui Dia sebagai anak Allah. Itulah tujuan Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi ingatlah akan hal dalam kehidupan kita, bahwa melalui kematian Yesus memberi manusia dan dunia cahaya hidup yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi selama ini mungkin kita diombang-ambingkan oleh keadaan hidup kita, tapi ingatlah bahwa Tuhan akan berikan kita terang kehidupan, berikan kita kekuatan, berikan kita sukacita lewat dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara hari ini. Dan Dia menyatakan bahwa mengapa kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya di dalam kehidupan kita, melalui perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, buat tidak menyalibkan Yesus lagi, kita menghukum Yesus lagi. Tapi ingatlah, berubahlah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena telah menebus kita hari ini. Dan inilah dasar orang-orang Kristen, di mana kita tidak akan digoyahkan, bahwa Yesus telah mati untuk ganti segala dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah hari ini,
Saya kadang-kadang saya berdoa, saya berpikir banyak pikiran saya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saya lakukan tidak akan sia-sia di dalam muka bumi ini. Karena saya mau hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tapi kadang-kadang kita ini manusia seringkali berbuat salah. Tapi kuncinya kita harus akuinya di hadapan Tuhan. Dan apabila kita mengakuinya, kita meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi kalau Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran dosa kita dalam kehidupan kita hari ini. Itulah sebabnya hari ini bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita semua yang telah hidup dalam dosa. Dan dia katakan di sini bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita, sehingga dia katakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup, kata firman Tuhan ini. Jadi jalan itu harus kita lalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan memiliki jalan lain selain daripada Yesus Kristus di atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan ini mengingatkan pada pagi ini supaya kita mengingati akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib setiap perjalanan hidup ke dalam muka bumi ini, supaya kita tidak sia-siakan semuanya itu, tapi hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melewati apapun cabaran dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus telah melewati semua yang kita alami dan dunia ini. Tuhan sudah merasakan dan dia sudah melewati, tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi hari ini kita serahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan bayangkanlah bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita sebagai orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi ini, marilah kita hargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan hiduplah menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan ini sampai di sini kita sama-sama berdiri, kita berdoa bersama-sama. Di mana Yesus adalah sumber kedamaian bagi kita. Dia adalah Raja Damai yang berikan kita kehidupan, kekuatan, kemenangan di atas segala apa yang kita hadapi. Dan maut Tuhan telah membebaskan kita pada hari ini. Karena kasih Tuhan ada luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Duri yang tajam dan dia disiksa kita sekali salib. Bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa yang dinyatakan bagi kita pada saat ini. Karena itu hargailah pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita memuliakan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita pada saat ini. Bapa kami dalam surga, saya minta kepada Engkau yang menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang sering kali menyalibkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena kehidupan kami secara daging, suka kami lawan dalam kehidupan kami. Tapi terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan Kau mengajar kami bahwa Tuhan telah memberikan kami keselamatan sehingga kami boleh melewati berbagai-bagai cabaran, berbagai hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan mengotori kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, tapi kami sentiasa berserah kepada Engkau Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber keselamatan bagi kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Bapa dalam surga, saat ini mohon agar Engkau terus menerus mengubah kehidupan kami, supaya kami tidak akan mengingati masa lalu kami, tapi kami akan mengingati kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak mengingat masa-masalah kami Tuhan, tapi kami mengingati bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kami untuk melewati semua itu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini berdoa agar Tuhan menguatkan mendoakan iman kami, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau berkorban untuk kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membebaskan kami segala dosa kami, dan Engkau telah membebaskan kami daripada maut, sehingga kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berarti berbicara dari agar Roh Kudus Tuhan yang berbicara bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang dan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi kekuatan baru bagi kami untuk hidup dalam Engkau. Dan biarlah kami sentiasa ingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan kami menghargai akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Adalah kesempatan